ijab kabul, di saat itulah rahmatnya Allah datang. Cinta itu mulai bersemi. Kita merasakan atau tidak? Tapi ketika kita sudah mulai dipasangkan oleh Allah, masuknya ijab kabul di sana, kita sudah mulai menjadi ikatan perkawinan yang Allah katakan suami istri yang diridhokan satu dengan yang lainnya. Tetapi munculnya rasa, kita tutup dengan rasa yang lain, maka rasa bersama dengan suami, bersama dengan istri tidak akan pernah bisa hidup. Dengan proses bahwa kita benar-benar merasakannya. Ketika benih cinta tersebut sudah mulai merasa, nikmati, munculkan. Singkirkan rasa yang lain yang dulu pernah kita rasakan sayang pada orang lain. Tidak, itu tidak benar. Yang dulu kita pernah tertarik dengan orang lain, itu tidak benar. Yang benar yang Allah sudah pasangkan. Saya mendapatkan berbagai macam. Bagaimana? Saya kok udah gak pernah sayang lagi ya sama suami saya. Udah 15 tahun. Kok saya gak sayang ya? Kok saya jadi tambah benci ya sama dia? Karena kita memperhatikan rasa orang lain. Karena kita memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Bukan kita memperhatikan yang Allah titipkan. Karena pikiran kita adalah proses perbandingan dengan orang lain. Maka ketika kita berhadapan dengan suami, yang kita pikirkan orang lain karena proses perbandingan itu. Tinggalkan. Fokus dengan apa yang Allah titipkan. Pikiran saya masuk. Termasuk pada anak. Termasuk pada anak. Ketika anak kita ini belum bisa membaca, anak yang lain sudah bisa baca, nggak peduli. Perhatikan anak kita yang sedang belum bisa membaca. Anak kita masuk di kuliah sastra atau bahasa atau hal-hal yang tidak IPS itu. Oh, tetangga kita anaknya di teknik, di ITB. Jangan perhatikan dia, karena itu bukan amanat kita. Yang menjadi amanat kita ini yang kita harus perhatikan. Karena ketika kita dititipkan Allah, kebetulan anak kita seorang yang biasa saja. Ini adalah kebaikan yang luar biasa, kemuliaan yang Allah titipkan itu. Tapi kalau kita perhatikan orang lain dan anak kita harus menjadi seperti orang lain, maka dia akan menjadi rongrongan kehidupan kita. Oleh karena itu seperti itu. Begitu juga dalam rumah tangga. Kalau kita perhatikan tetangga, kalau kita perhatikan orang lain, istri memperhatikan orang lain, suami memperhatikan istrinya orang lain, maka kita tidak akan pernah yang dinamakan rasa bahagia. Mawadah tidak akan pernah tercipta sedikit pun karena pikiran kita tidak bersama dengan istri. Kembali kepada rasa. Apakah kita harus pertahankan? Kalau kita ingin mempertahankan, munculkan rasa. Ingatkan apa yang terjadi dalam kehidupan. Cinta itu ketika kita benar-benar merasakan. Sayang itu benar-benar kita mampu menerima apa yang diberikan suami, apa yang diberikan oleh istri. Itulah rasa sayang. Kalau kita sudah mampu menerima rasa sayang dari seseorang, maka rasa sayang kita akan keluar. Tapi kalau kita tidak pernah bisa merasakan sayangnya, maka kita tidak akan pernah bisa memberikan rasa sayang itu. Seorang anak yang disayang berlebihan, dia tidak bisa merasakan sayangnya, maka dia akan menjadi bumerang buat orang tuanya. Seorang istri yang berlebihan disayang oleh suaminya, maka istri itu akan menjadi bumerang untuk suaminya. Terbalik pula seperti itu. Istri yang berlebihan karena takut, karena sayang, karena takut ditinggal, takut kalau dia tidak bisa memberikan, takut dia menikah lagi, takut apa saja, maka pada saat itu dia akan tersiksa sama dirinya. Oleh karena itu,
kembali kepada rasa. Munculkan rasa bersama. Sampaikan, ingatkan kalau saya ini istri, kalau kamu itu suami. Di saat itulah proses yang namanya munculnya rasa sayang. Insya Allah itu akan yang terjadi. Terima kasih. He to be the best, now to be happy.